Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari sobat loteng di seluruh tanah air Indonesia ini, Son. Kali ini kita cuman bisa bilang jutaan sih sebenarnya sih, belum sampai miliaran ya kan. Harusnya mulai dari jutaan dong sekarang. Harusnya jutaan ya. Nggak usah ratusan ribu lah. Oh iya. 10.000, ratusan ribu ngapain? Ngapain? Udah nggak perlu Ada ya. di situ sekarang. Ya kan. Akhirnya kita mendapatkan golden play button. Thank you so much buat para penonton Thank you. setia kita gitu ya. Thank you. Tapi Thank you banget. ini golden play buttonnya beneran apa bohongan, Son? Topet nanti. Hah? Topet ya? Topet ya? Topet. Hah? Nggak. Mana mungkin podcast berisik bisa punya golden play button? Tuduh beli gitu. Tahu bau ini. Pas 1688. Apaan tuh? Ada website Cina juga ada. Iya, pesan custom di Cina. Oke, terima kasih banyak kepada para penonton setia kita ya kan. Thank you so much buat kalian semua yang suka nontonin kita dan juga mensupport kita ya di setiap episodenya. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ya kan di kedepannya. Ya, semua kritikan-kritikan yang membangun akan kita dengar dan kita evaluasi lagi gitu ya, Son ya. Benar. Tapi tidak untuk hate. Oke, kalau gitu. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau gak bangunan yang lebih misterius dari piramid, Son? Ada emang sih. Bangunan yang gue maksud itu adalah kuil Kailasa yang terletak di India, Son. Lo tau gak bangunan ini tuh gak dibangun, tapi dipahat, Son. Jadi sebenarnya, Son, ini tuh dibangun dari gunung yang terbuat dari batuan solid yang kemudian dipahat dari atas ke bawah, Son. Semua ini dilakukan untuk bikin kuil yang panjangnya 91 meter dengan lebar 53 meter dan tinggi mencapai 32,6 meter, Son. Gila, gede banget sih itu. Hebat kuil ini ya kan. Ingat ya, Son, ini dibangunnya tuh dari atas ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas gitu. Ambrol. Kalau bawa ke atas ambrol. Kan biasanya dari bawah ke atas kalau bangun rumah. Ya iya, bangun rumah kan pasang batako dulu. Enggak, ini kan pahat bawa ke atas pondasinya habis semua, Pak. Ya itu yang maksudnya yang kerennya karena dari gunung terus habis itu dibikinnya ke bawah gitu loh. Iya. Yang berarti jika ada sedikit saja kesalahan ukir, ya hancur semua. Jadi ya Son, harus ngulang lagi dari awal. Sekitar 400.000 ton bebatuan harus dibuang untuk bikin kuil ini. Tapi anehnya nggak ada yang tahu, Son, sisa bebatuannya itu ditaruh di mana. Loh. Ya pasti kalau sampah ekspor ke sini dong. Tidak. Beli Singapura dong untuk bikin lahan baru. Padahal ini batunya itu 400.000 ton loh, Son. Tapi nggak ada yang tahu batu ini tuh kemana. Terus di dalam bangunan ini itu juga didesain untuk punya acoustic sound yang kalau kita teriak di dalamnya itu bisa bikin tubuh kita bergetar. Biasanya ini tuh bisa dipakai buat terapi healing suara, Son. Seperti ini suaranya. Menurut para ilmuwan, kuil ini tuh diestimasikan dibangun di tahun 756 sampai 773. Son. Estimasi ini itu muncul dari ditemukannya plat tembaga dari masa pemerintahan Raja Krishna I. Kira-kira sekitar 160-an kilometer dari kuilnya, Son. Jadi plat tembaga ini itu isinya adalah hak kepemilikan tanah dari kuil tersebut yang memang dimiliki oleh Raja Krishna I. Tapi di plat tersebut, Son, ditemukan kalimat yang agak sus nih. Apa tuh? Dimana ada kalimat yang bilang bahwa saking bagusnya kuil ini, Tuhan yang terbang di atas dengan menggunakan kereta kencana itu sampai berhenti, Son, untuk menikmati keindahan. Apakah yang dimaksud di sini adalah alien gitu kan? Waduh. Tentunya alien dengan UFO-nya gitu. Banyak orang yang merasa bahwa kuil ini tuh dibuat dengan teknologi yang bahkan lebih maju, Son, daripada yang kita punya sekarang. Karena yang dipahat ini, Son, itu adalah batu basalt yang terbuat dari lava yang mengeras. Batu ini dikenal sangat keras dan kuat. Bahkan punya level keras yang sama dengan batu granit, Son. Bahkan nih, Son, ada yang eksperimen buat ngancurin batu basalt ini pakai kapak batu modern buat ngelihat berapa banyak batu yang bisa mereka hancurin dalam waktu 10 menit. Dan hasilnya itu diperkirakan mereka harus getok tuh batu selama 3 tahun cuman buat ngelepas beberapa meter kubik atau sekitar 3 ton doang, Son. Sedangkan batu yang dibuang sekali lagi 400.000. Kuil ini itu dibangun dengan hanya membutuhkan waktu sebanyak 18 tahun saja, Son. Kok bisa? Masuk akal apa enggak juga? Nggak masuk sih. Yang berarti karena batu yang dilepas adalah sekitar 400.000 ton, berarti setiap jamnya batu tersebut harus terlepas sebanyak 5 ton. Dan itu setiap hari selama 18 tahun berturut-turut, Son. Coba lo bayangin. Buset. Tiap sejam harus lepas 5 ton, sejam harus lepas 5 ton. Gila sih. Sedangkan tadi ngelepas 3 ton aja butuh waktu 3 tahun, ya kan? Enggak, gila. Satu orang. Kalau pakai batu biasa ya. Enggak, kalau pakai kapak dong. Pakai kapak modern. Kapak modern Pakai tadi kapak modern loh, bukan pakai alat yang mereka pakai, which is lebih Oke, parah oke, lagi oke, daripada kapak oke. modern.
Ini pakai kapak modern hitungannya. Bahkan ada suatu cerita Son, di mana panglima perang dari Mughal yang namanya tuh Aurangzeb itu nyuruh ribuan pasukan buat ngancurin kuil Kailasa setelah dia berhasil menguasai wilayah tersebut. Selama 3 tahun nih Son, mereka tuh berusaha buat ngancurin kuil itu hingga akhirnya mereka menyerah. Dan hasilnya Son, itu mereka cuma bisa ngebaret-baret dan ngerusak sedikit banget lah dari kuil itu Son. Sisanya masih bagus semua. Berarti itu adalah bukti bahwa menghancurkan kuil itu sangat sulit kan. Apalagi membangunnya. Terus gimana caranya kuil ini bisa dibangun gitu kan? Mau dihancurin aja nggak bisa gitu. Apalagi ngebangunnya kan. Ditambah mereka ini cuma pakai pahatan biasa Son. Padahal buat bikin ukiran sedetail ini di dalam, ya mereka butuh bor gitu. Bornya bukan bor biasa lagi yang ujungnya berlian gitu harusnya. Baru mungkin bisa kejadian. Karena di dalam bangunannya itu banyak ukirannya juga Son. Ditambah nih Son, lorong di dalam kuil ini itu juga kecil banget. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu kalau mereka bisa masukin alat-alat yang super gede gitu ke dalam. Tapi kok bisa gitu batu yang sekeras itu dipahat sebagus itu dengan alat yang seremeh itu. Menurut beberapa orang nih, ada sebuah legenda yang menceritakan bahwa kuil ini tuh dibangun oleh seorang dewa yang bernama Vishwakarma. Nah, itu adalah dewa arsitektur. Insinyur nih. Bukan kayu, bukan. Nah, dia dikatakan bisa menggunakan sinar matahari untuk memahat batu-batu ini dengan mudah gitu Son. Tapi ini terdengar seperti laser kan? Iya. Iya gak? Pakai sinar buat mahat, buat ngancur-ngancurin ya kan? Tapi kan laser belum ditemuin di zaman ini. Iyalah. Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah buatan dewa, buatan orang, apa ada bantuan dari alien? Terus di komen. Kayaknya alien sih lebih make sense sih. Soalnya hampir nggak make sense banget sih. Iyalah. Ukiran-ukirannya tuh sampai ada di dalam loh. Udah dibandingin sama alat-alat hari ini aja masih berat cuy. Masih berat banget. Karena dia dari gunung dibikin jadi kuil. Emang gak ada gunung lain apa yang lebih gampang gitu ya? Mungkin maksudnya ada tanah dia lain sih masih gitu ya. maksudnya. Ya, Maksudnya kan tanah, sulit sekali itu kan tanahnya kan soalnya emang wilayah dia. Ada ya? wilayahnya dia. Jadi Berat. ya dia bisa bikin di situ. Ya kan berarti raja megang girik lah waktu itu. Ah. Ibaratnya Son. Makanya Iya. dia bangunnya di situ, orang giriknya di situ gitu kan. Kalau kayak patung-patung masih banyak lah di negara-negara lain kayak di China gitu masih ada lah. Maksudnya ukiran patung dari batu itu banyak sih. Sampai ada yang gede banget juga satu gunung dibikin patung gitu ada juga. Cuma kalau ini kuil pakai batu basalt tadi berat sih. Berat, itu batunya keras sekali dan pahatannya bukan hanya di luar juga banyak patungnya, tapi begitu masuk ke dalam juga ada pahatan lagi. Ya kan ini misterinya masih banyak sekali ya by the way, bukan cuman ini doang, misterinya masih banyak sekali. Bahkan katanya kalau dilihat dari atas tuh kenapa gitu, gue lupa deh. Ada misterinya. Yang Tuhan ngeliat tadi maksudnya. Enggak, bukan. Jadi arsitek yang bikin ini tuh kesannya impossible gitu kalau harus bikin tanpa ngelihat dari atas. Paham nggak? Sama kayak bangun ini ya. Apa sih? Piramid apa ya? Enggak, bukan piramid. Ada tuh yang kayak apa namanya? Apa crop circle ya? Ya kayak crop circle ya, kayak lah. gitulah ya, tapi kira-kira. yang nyatanya juga ada. Maksudnya kan kalau crop circle kan masih ngawang-ngawang lah nyata apa enggaknya kan. Yang nyatanya juga ada bangunan-bangunan gitu yang lo harus ngeliat dari atas nih kalau mau bangun ini. Kalau lo nggak ngeliat dari atas nggak mungkin seprecise ini gitu. Ada kayak gitu. Ada banyak sekali misterinya tentang kuil Kailasa. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, kita mungkin akan bikinkan episode spesialnya gitu ya. Wah, pecah tentang sih. kuil Kailasa. Karena kita udah pernah bikin episode spesial tentang piramid. Nah, buat yang belum nonton silakan dicek. Ini juga baru denger lagi kuil ini ya. Keren banget sih. Tapi emang walaupun di luar itu bagus-bagus ya, tapi Indonesia nggak kalah bagus tuh. Oh iyalah, Indonesia bagus sekali. Karena gue ada sebuah cerita ini. Tentang 3 kancil, bukan? Itu salah satu Yonko itu kayaknya dia jatuh ya itu. Lor Indonesia tuh. Lor Indonesia itu. Gue ceritain. Lor Solor. Apa kuat lagi itu ini. Lor Solor. Gila sih. Tapi tau gak? Itu ide dia loh ngomong lo solo. Idenya si bapak. Iya. Oh bukan Gue dia. nonton podcastnya Bang Muslim sama Ferry Irwandi. Oh iya dia. Itu ide dia katanya. Ngomong lo solo. Bisa lucu banget gue bilang. Ngakak gue tadi. Potensi karir baru ya setelah menjadi presiden. Gue ceritain ya. Lo tahu gak sih kalau New York pernah ditukar sama pulau kecil di Indonesia, Syat? Lo kok bisa Son? Lo bayangin nih, Syat. New York yang sekarang adalah kota terpadat di Amerika Serikat dan jadi pusat keuangan nomor 1 di dunia, ditukar sama pulau kecil yang ukurannya kurang lebih 3 km doang, Syat. Waduh, masih ada nikel ini dalam situ, masih nikel ini. belum berharga di situ. Belum ada baterai. Oh, belum ada baterai. Jadi gini ceritanya. Di abad ke-17 ternyata pala adalah rempah-rempah yang harganya jauh lebih mahal, lebih emas. Dan pala hanya tumbuh alami di kepulauan Banda doang, Syat. Jadi ya pala itu dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit mematikan kayak wabah, pes atau Black Death, dan juga digunakan sebagai pengawet makanan. Jadi di masa itu siapa yang bisa menguasai pala, dialah yang menguasai ekonomi dunia. Nah kalau New York di masa itu bernama New Amsterdam, yang adalah wilayah koloni perdagangan punyanya Belanda. Wilayah ini belum dinilai strategis lah secara ekonomi kalau dibandingin sama rempah-rempahnya Asia.
Oh. Jadi kan pada masa itu VOC berambisi memonopoli perdagangan pala kan. Nah mereka itu menguasai hampir seluruh wilayah Banda Chat. Ya dengan cara yang seperti kita tahu sangat brutal ya. Dan satu-satunya pulau yang berhasil dipertahankan oleh Inggris pada saat itu adalah Pulau Run. Abis itu konflik panjang lah buat memperebutkan Pulau Run dalam perang Anglo-Dutch atau perang Inggris-Belanda. Nah selama perang berlangsung, Inggris juga menguasai New Amsterdam milik Belanda. Akhirnya setelah bertahun-tahun konflik, kedua negara sepakat untuk berdamai lewat perjanjian Breda pada tahun 1667 yang isinya Belanda itu menyerahkan New Amsterdam ke Inggris yang kemudian diganti namanya jadi New York, dan Inggris menyerahkan Pulau Run ke Belanda. Jadi kan Belanda berhasil mencapai tujuannya tuh, monopoli 100% atas perdagangan pala di dunia tanpa ada lagi campur tangan Inggris. Tapi takdir berkata lain Jet. Pada tahun 1770, penyusup asal Prancis bernama Pierre Poivre berhasil menyelundupkan bibit dan pohon pala muda keluar dari Pulau Banda. Jadi dipindahin ke daerah Karibia lah. Terus pada perang Napoleon di awal abad ke-19, Inggris tuh sempat ngerebutin lagi Pulau Banda itu sebentar lah. Terus ya dia manfaatin momen itu buat mindahin juga bibitnya secara massal pada saat itu ke Malaysia lah, ke Sri Lanka, ke Karibia, daerah koloninya mereka lah. Dan ternyata pohon pala itu bisa tumbuh subur di tempat-tempat itu, Pak. Habis itu udah pasokan pala dunia melonjak. Di manage gitu-gitu aja. Enggak. No. Harganya anjlok drastis dan akhirnya monopoli VOC udah runtuh. Dan akhirnya VOC bangkrut kan di tahun 1799. Berarti bisa dibilang Belanda dan Inggris pada saat itu adalah headhunter gitu ya Son ya? Bisa dibilang begitu ya? Bener-bener pala juga tapi. Pemburu pala kan? Pemburu pala. Iya, pemburu ya. pala bener. Sebenarnya dunia sih pasti, cuma yang kuat kan dua itu kan di zaman itu. Iya ya, dunia semua pada pengen pala memang. Aduh. Iya kan? Enggak beneran, pala beneran. Iya, Maksudnya, pala beneran. Pada masa itu memang pala sangat berharga. Bahkan lebih berharga daripada emas ya. Lebih berharga, Pak. Tapi akhirnya berhasil di crack, supply-nya melonjak, demand segitu-segitu aja. Bener, makanya harga turun bener kan? Sih. Yang Cuman salah pasti yang aja. disalahin satuan satpam di Pulau Banda itu sih. Bener. Kok bisa kelolosan maling? Tapi emang seru sih emang kalau pelajarin sejarah zaman dulu ya Son ya. Iya. Gila loh, New York loh, bayangin. Kalau seandainya kita punya New York di mana ya? Waduh. Sebenarnya bukannya kita juga sih itu punyanya. Franklin Sinatra berarti menyanyikan Indonesia berarti. New York, New York, gitu. Itu lagu buat Indonesia tuh kalau New York punya Indonesia masih, Son. Iya ya. Tapi kalau masih di punya Belanda juga gitu tapi kan itu punya Belanda. Enggak, padahal Frank Sinatra orang New Jersey kalau nggak salah. Oh iya. Bukan orang New York. Tapi bikin lagu buat New York. Jadi ibarat orang Depok bikin lagu buat Jakarta gitu. Gitu. Tapi Indonesia luar biasa sih. Tapi New York tidak akan menjadi seperti ini kalau di tangan Indonesia kemungkinan besar. Oh iya jelas. Iyalah. Cuma jadi ya udah gitu. Iya. Pulau Yaudah. lagi kota. Indonesia punya tanah di ini aja dekat Amerika. Yang selanjutnya ini gue akan membicarakan tentang salah satu negara yang powerful juga di masa lampau Son. Ya kan, tapi kali ini negara ini datang dari Asia Son. Itu negara matahari. The one and only Nippon. Tadi company sekarang Nippon berarti ya. Sekarang Nippon. Ya kan. Lu tahu nggak kalau ibu-ibu di Jepang lagi marah sama suaminya, bekal makanannya bakal dikasih yang aneh-aneh Son. Apa sih? Jadi gini Son, di Jepang itu ternyata ada sebuah budaya yang bernama Hone, yang artinya perasaan atau sifat asli, dan Tatemae yang berarti perasaan atau sifat yang ditunjukkan ke publik. Dimana apa yang mereka rasakan itu seringkali nggak sama dengan apa yang mereka tunjukin. Jadi misalnya lu kesel sama orang gitu, lu nggak ngomong di depan gitu. Jepang kan banyak tuh begitu kan. Itu karena budaya Hone dan Tatemae ini. Jadi kalau seandainya istri-istri di Jepang marah, itu mereka nggak ngamuk-ngamuk banting piring gitu Son. Biasanya mereka bakal tetap senyum aja. Besokannya pas suaminya pergi ke kantor, kan biasanya dibawain bekal tuh kalau sama orang Jepang kan. Atau kalau orang Jepang bilang bento. Itu kan nyiapin istrinya tuh biasanya kan. Pas dibuka bentonya sama suaminya, baru deh tuh ketahuan isi hati istrinya Son. Fenomena ini bernama Shikaeshi Bento atau bekal balas dendam. Di mana senjata ini sangat mematikan Son, karena efeknya baru meledak pas siang-siang saat suami lagi di kantor buka kotak makanan di depan teman-temannya. Waduh. Shikaeshi Bento ini ada beberapa level. Level yang pertama itu adalah serangan verbal atau denori insult. Di mana pas dibuka bekal makanannya kan biasanya nasi terus atasnya ada rumput laut tuh kalau orang Jepang kan. Kalau ini bubuk cabe. Bukan cabe. Nah, rumput lautnya itu biasanya tuh kayak dipotong-potong gitu Son untuk membentuk sebuah kata-kata di atas nasinya. Nah, kata-katanya ini itu biasanya kata-kata ngatain gitu kayak baka misalnya atau bodoh ya kan. Atau gomi yang berarti sampah dan lain-lain lah gitu. Kebayang gak lo malunya pas lagi di kantor gitu kan buka bekal makanan bareng-bareng sama teman-teman kantor lo. Terus habis itu di atas nasi lo ada tulisan goblok gitu misalnya gitu. Jadi istri gak marah gitu. Gak marah ya istrinya. Nah, kerja sudah pasti tidak fokus itu. Nah, level selanjutnya adalah sabotase lauk Son. Jadi pas dibuka biasanya tuh isinya kayak nasi sama sosis beku misalnya. Jadi sosisnya gak dimasak gitu. Lele mentah juga? Enggak. Kalau itu bukan revenge kalau itu.
Pengadaan kalau ya. Diada-adain sih, bukan pengadaan ya. Diada-adain. Atau misalkan beras mentah sama telur mentah yang jangkangnya belum dibuka gitu, Son. Atau kalau biasanya Jepang juga punya bento yang isinya cuma nasi sama ditaruhin satu manisan kan di tengah kan, manisan plum. Lu pernah lihat gak? Iya. Kali ini istrinya bakal ngisi kotak makanannya full pakai manisan plum sama satu butir nasi di tengah. Satu butir nasi di tengah. Dibalik maksudnya kan biasanya plumnya satu biji. Ini nasinya satu butir, tapi isinya plum semua. Itu kan asem banget kan manisannya kan. Kenyang gak gerd. Iya, itu kan kalau misalnya kita baca di komik gitu kan, kalau makan manisan itu kan pasti kayak mulutnya langsung begitu kan, gitu ya kan. ya. Jadi ini sengaja dilakukan buat ngasih pesan ke suaminya kalau istrinya itu malas banget masak buat dia. Di level 3 ini pakai yang namanya ilusi optik, Son. Dimana si istri ngasih bekal makanan yang kelihatannya tuh normal gitu, tapi pas suaminya nyendok gitu kan, taunya nasinya keras banget gitu misalnya gitu. Padahal kalau kelihatannya normal-normal aja, tapi masih sendok prak, kok sendok plastiknya bengkok gitu kan. Iya. Gue kira bentukannya nasi sama daging, pasti gini kue gitu ternyata. Enggak lah. Masih enak dong kalau kue. Iya, gini batako lah kira-kira gitu. Atau ada juga yang begitu dibuka, ternyata isinya cuman kertas yang di print gitu, Son. Di printin gambar makanan enak gitu di situ. Tapi masih gini jedar kertas doang. Pas dibuka surat cerai. Nah, di level 4 itu ada yang namanya trik manipulasi emosi, dimana pas dibuka isinya cuma nasi putih doang, Son. Masih oke nih tapi Suaminya mau nggak mau kan ya tetap makan dong walaupun isinya nasi putih doang gitu kan. Tapi taunya pasti sendok nasinya di bawahnya itu ada banyak daging yakiniku yang premium gitu, Son. Yang enak banget rasanya. Ditibang pakai nasi, lu paham nggak? Jadi kayak misalnya suaminya buka gitu, dia ngira waduh istri gue marah nih gak dikasih makan. Pas diginiin ada dagingnya di bawahnya. Oke. Anehnya ini jadi bikin suami merasa sebagai orang paling brengsek di dunia, Son. Udah bikin marah istri tapi masih dimasakin yang enak-enak. Oh iya, wah ini main games ini. Bener, manipulasi emosi. Yang awalnya dikira bekalnya bakal dikerjain gitu kan, tapi ternyata enggak. Kemungkinan besar setelah si suaminya pulang, dia pasti bakal minta maaf sama istrinya, bener nggak? Karena nggak gitu enak kan. Tapi kalau di sini kayaknya kalau pakai trik keempat, kayak bakal makin kurang ajar suaminya ya gitu. Kalau di sini gitu. Oh ya udah berarti istri gua nggak marah gitu kali, mungkin mikirnya kali ya. Saya masih ada dagingnya gitu ya. Mungkin cuma ini doang, masih ngantuk kali pas bikin gitu kan. Iya, apakah sudah pasti? Pasti langsung. Oh berarti saya tidak salah kemarin. Saya tidak salah kemarin. Saya langsung gitu mikir. Udah gak ada harga dirinya lagi udah. Iya. Kalau di Jepang mungkin karena ini kali ya, karena udah terbiasa dengan budaya hone dan tatemae itu, sehingga mungkin sering menebak-nebak kali ya perasaan dari ya entah lawan jenis atau ya teman atau apa gitu. Jadi mungkin jadi lebih peka gitu, mau nggak mau. Cuma waduh, kalau bos yang ngeliat, waduh, urusan rumah dibawa ke kantor. No. Bos sudah pasti udah gini. Berat itu. Kok susu kamu cuman apa, minuman rasa susu bukan susu beneran? Minuman rasa susu. Itu anjing. Kok bukan susu beneran sih? Minuman rasa susu tulisannya kecil ya kan? Gimana mau bergizi itu? Saya tidak akan membiarkan ini terjadi pada karyawan saya. Ya kan? Begitulah. Iya, urusan rumah tangga dibawa ke ini ya. Iya. Tapi ada juga kan bule-bule kan suka ini ya, terutama orang Amerika gitu. Suka frustrasi sama gayanya orang Jepang. Oh gitu. Yang apa Frustrasinya namanya? apa nih? Karena kalau di Amerika semua harus diomongin. Oh iya, mereka langsung jeblak-jeblak langsung aja jeblak dan diomongin. Iya. Kalau orang saya tidak suka karena kamu begini ya, gini gitu kan. Wah, kalau orang timur singgung, Pak. Orang Jepang enggak. Iya. Dia nih kayak gue ada mempelajari kan soal budaya hone sama tatemae ini kan. Jadi katanya kalau lu ngajak orang Jepang pergi nih, Son. Besok kita pergi yuk nonton Odyssey misalnya gitu. Iya. Kalau dia bilang kayak mungkin nanti saya kabarin ya kalau misalnya saya bisa gitu. Itu berarti dia nggak mau katanya. Oh gitu, udah pasti itu ya. Nggak mau katanya dia. Itu dia nggak mau katanya. Jadi bukan kalau di sini kan mikirnya kan kayak oh mungkin ya udah coba besok gue tanya gitu, bener nggak? Ente kan kayak gitu juga. Hah? Terkabarin, tidak dikabarin. Enggak lah. Maksudnya kalau di sini kan gitu kan, kayak apa? Mungkin itu berarti coba nanti gue konfirmasi lagi. Enggak, kalau sini udah insya Allah udah gitu doang masih. Enggak, maksudnya kalau lu mengajak teman lu dan dia bilang mungkin gue bisa kali tapi nanti gue kabarin lagi ya gitu. Lu akan cross check lagi dia kan masih. Cross check sih kalau kita. Nah kalau di Jepang kayak gitu artinya udah enggak, paham udah mending enggak aja, udah pasti enggak gitu ya. Orang ya lu harus menilai orang itu nggak mau, paham gak sih? Iya, paham. Di Jepang kayak gitu katanya. Itu karena budaya hone dan tatemae, kebiasaan ngebaca kode-kode gitu. Iya. Makanya orang bule frustrasi katanya. Tapi orang Jepang ada yang ngedebat juga di sosmed gue lihat. Dia bilang katanya
kenapa kok semuanya harus diomongin tuh, lu apa gimana gitu. Pokoknya bule-bule nih kok harus semuanya diomongin, lu bodoh apa gimana gitu, apa lu nggak bisa ngelihat gitu. Budaya sih emang Gitu. sebenarnya. Jadi berbenturan tuh. Budaya berbenturan sih emang. Timur dan barat. Yang satu merasa diomongin dong, yang satu menebak gitu. Ente lebih suka menebak apa lebih suka diomongin? Diomongin dong. Oh, Komunikasi adalah kunci. karena tidak peka maksudnya. Apa-apa diomongin gitu. Apa? Semuanya diomongin, apa-apa. Enggak lah kalau ada masalah. Ini kan kalau ada masalah doang kan. Lo enggak, maksudnya kan kayak yang Oh, tadi yang kalau ngajak nggak enak orang kan lah. juga bukan masalah. Oh iya sih. Itu bener-bener semuanya menebak-nebak kalau itu ya. Semuanya menebak-nebak. Iya, capek Pak. Capek. Menebak-nebak terus. Capek. Nah, kalau ente sukanya apa? Ngomong lah apa adanya Iya, aja kan? gitu ya. Apa adanya. Apa adanya. Kalau dia nggak suka gimana? Ya nggak apa-apa, cari yang lain. Iya dong, mana sih? Iyalah, cewek ada berapa juta soal di sini? Ya kan? Iya dong, gitu. Oke, tapi kalau misalkan ya kan, oke aku mau semuanya diomongin gitu. Terus habis itu lu suatu hari kayak, sayang aku pengen main ke rumah temen nih ya. Temanku ajak nongkrong nih, apa boys night doang. Terus habis itu dia, no. Berat sih itu. No gitu. Kayak gitu ya. Langsung berat sih itu. Berat sih itu. Lah kan semuanya diomongin. Iya sih. Tadinya iya di sih. dalam hati doang dia no-nya. Iya. Kayak gitu ya San, misalnya. Waduh. Ini udah pacaran atau belum? Udah pacaran. Waduh. Udah talak 1 kayaknya udah itu. Atau 2. Talak 2. Gitu ya. Langsung cabut dari rumahnya. Cabut sih. Cabut dari Berat, rumahnya Pak. ya? Berat Pak. Kan ada rasa bersalah gitu ya. Iya, mungkin kalau belum Rasa nonton bersalah. film itu masih ini kali. Masih oh ya mungkin ini. Kan kamu yang minta aku jujur. Oh waduh. Berat sih. Tapi kalau white lie lu masih oke nggak? Contoh white lie seperti apa dulu? White Karena white itu lie. beda-beda di setiap orang. White di mata Joker dan di mata Batman berbeda. Waduh. Sick. Kayak apa ya? Kayak lu bohong tapi bukan hal-hal yang kayak destruktif atau menghancurkan atau apa gitu. Cuma biar dia nggak tersinggung atau nggak. Contoh misalnya, aku keren nggak hari ini? Terus dia sebenarnya dalam hati jelek, tapi dia ngomong keren gitu misalnya gitu. Itulah sesimpel itu. Dia ngomong gitu. Kan white lie kan sebenarnya simpel-simpel kan. White lie bagus tapi kalau ditambah reinforcement setelahnya menurut gue. Reinforcement gimana? Oke kok bagus, tapi mungkin kalau misalnya kamu kayak gini, kamu akan lebih oke lagi nih gitu. Iya. Menurut gua. Jadi ada support setelahnya, ada dorongan setelahnya. Tapi kan kalau tadi kan masalah itu kalau misalnya kayak lu dulu pernah sama 1000 cewek misalkan lu. Tapi pas lu udah di hubungan yang baru nih, ya lu gak mau cerita dong. Kayak misalkan lu gak mau cerita gitu terus kayak enggak cuma paling 5 orang gitu mungkin misalkan. White lie kan? Kan gak mau nyakitin dia tuh. Itu white lie tuh. Enggak, itu enggak white sih. Itu mah buat melindungi lu aja. Tapi kan emang masa lalu enggak perlu. Tapi kan masa lalu gak bisa diapain lagi. Enggak perlu dibahas emang masa lalu. Tapi kalau maksa tahu ya kasih tahu aja. Oh gitu. Iya dong. No gitu. Kabur lah. Kabur lah gue. Gue kayak cewek sekali teriak kayak gitu udah gak mau gue. Mau dia dulunya sebaik parah, angel, malaikat, tiba-tiba dia suatu malam teriak kayak gitu. Gue kayak langsung gak mau dah. Parah sih. Enggak lah, itu beda sama white lie itu. Beda lah. Nggak tahu itu jatuhnya masih white lie nggak kalau gitu? Itu memilah-milih yang dibicarakan yang relevan saja. Kalau yang sudah di masa lalu kurang relevan. Oke. Tapi kalau dipaksa harus tahu ya jawab aja. Jawab aja gitu. Iya. Ya saya nggak bisa, maksudnya nggak ada yang ditutup sih kan karena saya punya pacar kan sangat sedikit kalau saya. Oh, yang dapat status ya? Yang dikasih status kan? Kan yang ditanya itu kan pasti kan. Kamu pacarnya berapa? Dihitung jari itu. Di bawah tangan kanan. Di bawah 5 gitu kan. Nah ini ngomong soal wanita ya. Gue udah cerita juga soal wanita nih. Coba ceritain. Lo tahu gak sih ada wanita yang ngelahirin 69 orang anak sih ya? Waduh, ini manusia apa hewan ini? Manusia ya? Manusia. Pasti kan pertanyaan orang-orang berapa banyak suaminya. Tapi sih ternyata suaminya cuma satu. Cuma satu. Wak. Waduh. Dan ini bukan dongeng atau rumor ya. Tapi benar-benar tercatat resmi di Guinness World Records sebagai wanita dengan jumlah anak kandung terbanyak dalam sejarah. Ini kalau nggak salah satu halaman setelah Aklen ini Son nih halaman di Guinness World Records ini bukan? Aklen. Kan Guinness juga kan? Iya, harus nempel-nempel ini. Iya kawan. Itu dia. Nah wanita ini bernama Valentina Vasilyeva, seorang wanita petani dari Suya, Rusia. Wah, ini Rusia yang asli apa yang di Bali nih maksudnya Rusia? Ini asli. Jadi dalam kurun waktu 40 tahun antara tahun 1725 hingga 1765, Valentina tercatat mengalami 27 kali persalinan. Loh, katanya 69 Son. Nah gilanya nih, Valentina tidak pernah melahirkan hanya satu bayi. Selalu kembar. Pak. Waduh.
Waduh, ada yang kembar 3 tuh berarti ya kalau by calculation. Nah, jadi dari semua persalinannya, dia melahirkan 16 pasang kembar 2, 7 pasang kembar 3, Aduh. dan terakhir 4 pasang kembar 4. Waduh. Berarti pintu mall itu kayaknya udah. Terus dari total 69 anak itu, 67 anak dilaporkan bertahan hidup melewati masa bayi. Yang itu merupakan ya angka kelangsungan hidup luar biasa tinggi untuk abad ke-18 ya. Ini supaya lo tahu seberapa ekstrimnya kasus ini, Cid. Jadi para ahli biologi dan ginekolog mencoba ngitung durasi kehamilannya si Valentina ini kan. Kalau diasumsi Valentina melahirkan antara usia 18 sampai ke 58, total masa kehamilan dia itu sekitar 936 minggu atau setara dengan 18 tahun, Mbak. Waduh. Jadi ya 18 tahun hamil terus kondisinya gitu. Udah masuk dewasa itu ya. Wah. Kalau anak maksudnya kalau 18 tahun dia kan. Udah masuknya dewasa, Udah dewasa kan? itu. Masa kehamilannya selama itu ya. Selama itu, Pak. Jujur gue juga salut sama suaminya sih, Cid, yang bernama Fyodor Vasilev. Genetiknya itu dewa banget, Cid. Karena setelah Valentina itu meninggoy, Fyodor itu menikah lagi dengan wanita bernama Anna. Dan dari istri keduanya ini, dia punya 6 pasang kembar 2 dan 2 pasang kembar 3. Aduh. Jadi dari istri kedua itu dia dapat total 18 anak, Pak. Itu dari 8 kali persalinan. Nah, kalau total dari 2 istri, ya si Fyodor ini adalah ayah biologis dari 87 anak. Buset. Dan ya 84 diantara itu ngelewatin masa bayi. Itu gila loh itu. Jadi ya ini nunjukin tingkat kesuburan spermanya si suaminya itu, Pak. Sekali Gila. kerja langsung jadi ya. Jadi, Pak. Tapi ya meskipun dicatat di Guinness World Records, banyak pakar medis modern yang meragukan cerita ini. At least kebenaran angkanya lah. Alasannya menurut mereka nggak masuk akal gitu. Pertama, di zaman itu belum ada operasi sesar yang aman, belum ada antibiotik, belum ada juga peralatan inkubator ya kan buat bayi prematur. Padahal kan bayi kembar 3 atau 4 itu hampir selalu lahir prematur, Pak. Terus secara statistik medis, peluang melahirkan kembar 4 tanpa fasilitas medis abad ke-20 dan tentunya membuat keempatnya selamat ya, itu hampir 0%, Pak, Wah, kemungkinannya. bener-bener bertaruh nyawa mulu berarti istrinya ya. Iya, Pak. Gila sih. Dan anaknya juga. Ya anaknya kan emang belum hidup. Jadi apa yang mau ditaruh? Belum hidup. Gak ada. Udah masih perawan. Bukan. Kan emang anaknya belum hidup, Bos. Dia gak tahu hidup itu seperti apa, mati seperti apa. Ibunya dong Iya. yang kita kasihan. Ya anaknya tentu ada kasihan juga. Tapi ya berhubung ada catatan resmi dari Biara Nikolsky pada saat itu, yang dia itu ngirim daftar resmi lah ke pemerintahan Moskow di tahun 1782. Ya mungkin mukjizat kali ya. Bisa jadi juga sih, kemungkinan besar gitu ya. Dan istrinya juga kok mau aja gitu, terus menerus gitu. Kok itu udah hobi sih kayaknya sih. Hobi hamil gitu. Nggak tahu sih. Apa zaman itu belum ada alat kontrasepsi ya? Udah harusnya ya. Udah, cuma mungkin bentuknya nggak kayak sekarang. Dari Mesir aja udah. Iya makanya Iya kan? Ya mungkin pakai apa namanya bahan lain lah gitu. Iya. Gitu cuma ya. Sus kuda gitu ya. Anggapannya lu ngeliat orang sekitar lu yang hamilnya kan pasti repot banget kan. Dan aneh banget karena sapi aja sendiri ternyata paling banter itu punya 8 sampai 12 anak Nah, seumur hidupnya. sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dia hanya bisa melahirkan Padahal 8 kita sampai tahu 12 anak. Kayaknya beranak terus ya. Kayaknya beranak mulu kan? Iya. Itu hewan ternak loh, Dan. Iya makanya. Manusia bisa sampai 60-an lebih. Cuman kasihan sekali istrinya gitu. Masa kembar terus, Pak? Itu gede sekali Iya, berarti gede kan. banget perutnya. Dan ini bukan orang berduit loh. Ini bukan Apa orang justru berduit. karena loh. itu? Kan hiburannya adalah zat. Gak usah disebut zat. Ini anak. Iya, memberi makan anak Iya. dan memomong anak. Memomong Iya, anak. Benar. Itu Kata hobinya. KDM yang ngomong gitu ya. ADM ya kalau nggak salah. Begitu. Gitu. Kasian sekali istrinya Iya. lah. Tapi emang dia sebenarnya banyak cerita cuma belum dikonfirm lagi ya. Maksudnya dia katanya ada sempat ketemu ratunya di Moskow apa segala macam terus dikasih dana lah, dibantu Iya. segala macam ya kan sama Ratu Catherine kalau nggak salah ya. Itu jadi mungkin dia dapat dana juga. Jadi ada uang lagi gitu mungkin. Iya. Mungkin Saatnya anak ke-67 saya kan dapat uang lagi nih gitu kali ya. karena Gitu ya. anggapannya membesarkan kekaisarannya kerajaannya itu sih. Dinasti yang sangat mumpuni ya. 87 orang saya jadi pasukan itu. Tapi ya gilanya begitu aja sih. Maksudnya sangat berbahaya untuk istrinya ya, tapi masih terus dilakukan. Bahkan setelah dia menikah lagi aja juga dibegituin juga. Masih mau lagi, Pak. Iya. Dan sih itu. Gila sih. Ya, atau vasektomi atau gimana kan ya? Atau Satu desa aja dia semua, Pak. Keluarga dia semua. Iya. Satu desa. 87 sih banyak banget itu. Tapi itu sih zaman dulu kan maksudnya persalinan itu kan salah satu yang tingkat kematian tinggi sekali kan. Iyalah sangat berbahaya. Iya. Teknologi belum seperti sekarang. Iya, wah sekarang aja masih ada aja yang ini kan. Kira-kira karena kepercayaan banyak anak banyak rezeki nggak itu? Pastilah. Yang 69 Iyalah. Itu kan apalagi dia pertanian kan. Ah. Wah,
anak saya menjadi robot petani. Oh kan? iya, Zrak, benar. lahannya sampai berapa hektar tahu tuh kali. Kamu ngambil koran di depan, kalau kamu nyuci baju, kalau kamu Waduh. wah Iya. pasukannya banyak ya. Pasukannya banyak sekali Pak. Mungkin Cuman itu kan ya. ngasih makannya banyak juga. Kan ini sendiri. Oh iya, bertani sendiri ya. Iya, Oh iya benar bertani juga. sendiri, Orang makan Pak. wortel rebus doang Iya, gitu kali gandum, terong, belado. apa, iya. Enggak ada. Enggak ada itu. Enggak ada. Semur Kali- enggak ada semur. Anggapannya bagi tugas lah. 10 orang mancing ya. Nah. Wah, udah selesai Pak buat makan. Kayak main Harvest Moon doang ya. Iya, makanya. Kamu cabut lobak ya. Nah. Asik, ya kan. Iya. Oke, yang selanjutnya nih gue ada sebuah cerita nih Son ya kan tentang salah satu game paling terkenal di dunia ya kan yang pasti kita semua pernah mainin game ini. Tapi kali ini gamenya bukan game-game yang spesialis gacha ya, tapi game yang board game ya kali ini ya. Oh, board game. Atau game yang kita mainkan di papan, which is sekarang udah sangat jarang sekali. Jarang, Pak. Dengerin ya. Oke. Lu tahu gak sih ternyata game Monopoly itu adalah game anti kapitalisme Son? Loh, kontradiksi sekali nih. Benar. Yang kita tahu kan justru game Monopoly ini tuh sangat kapitalis sekali ya. Karena kita kaya-kayaan di game ini. Siapa yang punya properti paling banyak, dia yang menang. Tapi ternyata awal mulanya game ini dibuat itu justru untuk nunjukin betapa buruknya sistem kapitalisme kalau dipakai sama negara-negara di dunia, Son. Jadi gini ceritanya. Di tahun 1903, seorang wanita bernama Lizzie Maggie, yang dia adalah seorang penulis, penemu, dan aktivis, itu sangat benci, Son, dengan yang namanya sistem monopoli lahan, terutama di Amerika pada saat itu. Dia bener-bener ngeliat tuh gimana orang kaya makin kaya cuman dengan cara nguasain tanah doang, Son. Sementara orang miskin makin melarat karena harus bayar biaya sewa yang terus naik di setiap tahunnya. Nah, sebagai bentuk protes, Lizzie itu bikin sebuah board game, Son, yang bernama The Landlord's Game atau permainan tuan tanah. Game ini kemudian dipatenkan di tahun 1904 dengan cara main yang sangat unik nih. Dimana di game ini tuh ada dua cara main. Yang pertama tuh ada cara main prosperity atau kemakmuran, dimana setiap kali seorang pemain beli tanah, semua pemain lain juga dapat uang. Jadi kalau ada yang bangun rumah, uang pajaknya dibagi rata gitulah ke orang-orang lainnya, dengan tujuan buat ngajarin kalau kita pakai sistem yang adil, semua orang bisa sama-sama menang dan sejahtera, so. Terus ada cara main yang kedua nih, yang bernama Monopolis atau Monopoli. Nah, ini dia nih aturan yang mendasari game Monopoli nih, Son, ya kan, dimana tujuannya adalah nguasain tanah sebanyak-banyaknya dan meras teman-teman lo buat bayar sewa sampai mereka bangkrut. Jadi lu bakal menang sendirian nih kalau main game ini. Lizzie ini sebenarnya kepengen setelah orang main dua versi dari gamenya dia, orang jadi paham gitu bahwa caranya kapitalis itu nggak sehat dan jahat, Son. Game buatan Lizzie ini itu akhirnya cukup sukses, Son, dan banyak yang mainin. Tapi cuma di kalangan tertentu aja nih ramenya. Sampai akhirnya di tahun 1930-an ketika masuk ke era Great Depression, ada seorang laki-laki pengangguran yang bernama Charles Darrow. Dia diajak main game ini sama teman-temannya. Dia tiba-tiba tersadar, Son, betapa bagusnya game ini dan pasti laku keras game ini kalau dijual. Terutama kalau mainnya pakai peraturan yang kapitalisme, Son, ya kan. Akhirnya dia langsung ngumpulin aturan-aturan dari gamenya, terus dia modif sedikit gitulah ya kan dengan cara mendesain papannya, terus dikasih nama baru yang lebih catchy deh, yaitu Monopoly. Tadi kan The Landlord's Game kan namanya. Terus akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk ngepresentasiin game yang dia curi itu ke perusahaan mainan raksasa di masanya yang bernama Parker Brothers. Dan ternyata mereka sangat suka, Son, dengan game Monopoly dan kemudian langsung membelinya. Wah, kami cinta kapitalis. Benar. Karena pembelian ini, Charles langsung mendadak kaya, Son. Bahkan dia tercatat dalam sejarah sebagai orang jenius pertama yang jadi jutawan dari bikin board game, Son. Buset, milioner ya jatuhnya. Benar, milioner, dan di zaman itu tahun 1930-an. Gila. Nah, tapi ternyata Parker Brothers kemudian sadar gitu bahwa patennya itu yang megang si Lizzie, bukan Charles. Karena takut bakal dituntut, akhirnya Parker Brothers ketemu sama Lizzie ini yang pada saat itu udah tua kondisinya. Iya, 30 tahun setelahnya kan. Iya, 30 tahun setelahnya lah kira-kira. Terus mereka ngebohongin si Lizzie Maggie ini. Jadi mereka bilang, saya mau produksi massal game bikinan Anda yang bernama The Landlord's Game itu, supaya pesan anti kapitalisme tersebar ke seluruh dunia. Dibohongin si Lizzie-nya kan. Akhirnya Lizzie pun setuju untuk menjual hak patennya. Dan dengan harga yang sangat miring, Son. Yaitu hanya $500 saja. Wah, tidak dapat royalti lagi. Ya kan. Abis patennya kebeli, ya mereka cuma bikin game Monopoly-nya aja. Ya kan, The Landlord's Game-nya tidak dibuat. Yang penting kan patennya udah kekunci kan. Udah kekunci dulu. Yang justru malah jadi promosi pro kapitalisme ke kita sejak kita masih kecil, Son. Gitu. Iya, tapi emang kalau yang aturan satunya ya nggak seru lah. Kurang Kayak seru ya. semuanya menang gitu. Terus buat apa main? Kurang kompetitif ya. Iya, nggak kompetitif. Bener ya sih. kan? Harus compete terus ya kalau main game ya. Terus, Bener. kompetitif. Sekarang kan yang laku kan game-game kompetitif kan makanya Iyalah, kan. Kalau semua iyalah. menang, waduh, Susah begitu. berat. Di hidup beneran juga nggak ada yang menang semua. Iya. Iya kan? Yang Itu- angkat piala ya pasti satu tim doang gitu ya, Son ya. Nah, itu mungkin negeri dongeng gitu kalau yang Nah. satu lagi itu ya. Tapi ya agak culas juga karena Iya, membohongi kalau si ngebohongin sih Lizzie-nya. itu emang kurang ajar sih itu. Iya. Kurang ajar sih itu. Dibohongin. Saya mau Iya. menyebarkan untuk apa supaya paham kapitalisme dibenci oleh orang-orang. Taunya malah sebaliknya. Yang di Malah dari keluarin, kecil kita belajar kapitalisme dari situ nomor satunya tuh.
Monopoly ini game yang luar biasa besar ya menurut gue, sangat besar Sampai bahkan. sekarang, Pak. Sampai sekarang bahkan dari mulai board gamenya, terus habis itu viral lagi di Line ya, gamenya Line, inget ya? Iya ya. Let's Get Rich. Terus ada juga game yang bagus juga, Game of Life juga kurang lebih kayak gitu kan. Oh ya, Game of Life ya. Game of Life tuh bagus, Itu Pak. sebelum Let's Get Rich tuh. Iya ya, gitu ya. Terus itu muncul lagi yang kedua, yang apa? Itu rame emang. Iya, gila ya. Gila, sampai Konsepnya sekarang, Pak. konsepnya luar biasa ya. Berarti udah kurang lebih ya 100 tahun lebih tuh game. Masih cinta kapitalis ternyata. Setelah 100 tahun kemudian. Hampir 100 tahun usianya ya Monopoly. Sudah Kan lebih 19 ya, The Landlord's Game 1904. 04 ya kan. The Landlord's Game tapi kan. Iya sih. Kalau Monopoly ya 1930-an lah. 30-an berarti Hampir ya. 100 tahun Hampir lagi 100 tahun Monopoly ya. ya benar. Masih luar biasa dan improve terus tuh. Tapi ya memang begitu ya. Maksudnya ya sistem kapitalisme ini memang sadis juga. Siapa yang tidak bisa bersaing ya dia akan terbabat, intinya begitu kan. Iya. Sistem kapitalisme sebenarnya salah satu sistem yang cukup adil menurut gua. Oh gitu. Ada keadilan di dalamnya. Gimana tuh, Chat? Karena setiap orang yang berkompeten dan menggunakan semua resource-nya ya, maksudnya ya, Layak mendapatkan itu. ya harus dibayar lebih dong. Oh iya. Betul ya? Betul. Orang yang punya kemampuan lebih harus dibayar lebih. Iya dong. Kemampuan bukan hanya di skill aja kan. Tapi ya koneksi lo, Iya, jaringan lo seperti apa ya kan. Ya mau orang tuanya hebat atau gimana ya itu ya harus dimaksimalkan juga lah menurut gua sih. Iya. Tapi ada tidak baiknya juga, di mana namanya kompetisi kan pasti ada yang kalah. Orang yang kalah terima nggak dia kalah? Belum tentu dia terima. Belum tentu. Kalau misalnya dia nggak terima gimana? Itulah. Sama aja bohong, sama aja kayak lu main apa judi di penjara. Lu menang tapi bisa orang yang nggak terima gebrak meja nggak mau bayar, lu ngapain? Hah? Lu paham gak sih maksud gue? Ibaratnya jadi walaupun lu punya uang, tapi keamanan lu belum tentu terjamin ketika banyak yang kalah gitu loh. Lu paham gak? Kenyataannya seperti itu memang. Iya. Kalau terlalu banyak yang kalah dan terlalu banyak yang menderita, pasti keamanan itu akan turun, kriminalitas akan naik, itu udah pasti. Makanya dibutuhkan balance kan, dimana ya kita juga membagilah. Ya kalau di Islam ada namanya zakat, berbagi. Di agama Anda ya pasti ada kan, berbagi ya kan. Gitu maksudnya. Jadi ya memang agak bingung juga mau condong-condong mana nih. Serba salah sih emang. Balance aja yang penting lah. Iya. Balance. Karena kalau kapitalisme tapi misalnya demokratis ya agak bingung juga. Lah iya udah kan. Iya benar sih. Kalau kriminalitas naik misalnya lu nggak bisa asal hukum orang misalnya gimana? Iya berat itu. Kalau lu hukum orang yang marah jutaan orang lainnya misalnya gitu. Anda mau ngapain? Sudah kalah jumlah Anda kan. Berat itu. Saya bersama rakyat. Jadi memang ya menurut gua memang harus complement each other. Kita juga yang maksudnya yang di atas ayo dong bantu yang di bawah juga. Iya kan? Tapi yang kan di bawah terus. yang dibantu yang patut dibantu lah. Oh, gimana caranya tuh? Hah? Gimana caranya tuh? Ya dilihat yang orang yang sangat membutuhkan, kasih aja. Masa ngunjak, yang penting kan keikhlasan hati. Oh gitu. Iyalah, Mau ngunjak ya mau silakan. responnya apa terserah gitu Terserah ya. aja. Oh gitu. Kan udah kaya. Iya, naik mobil Maybach langsung goyang-goyang gitu. Terserah lo mau ngatain gue apa gitu kan. Yang penting gue di dalam mobil kayak gini. Kalau Maybach nggak goyang gini. Ada yang goyang-goyang gitu. Ada Maybach. Oh. Ada yang goyang-goyang mobil gini. Maybach iya. SUV. Oke. Santai aja mau ngomong apa juga. Iya. Yang penting kan kita ikhlas hatinya, keinginan untuk yang penting membantu. niatnya ya. Niatnya untuk membantu baik, tidak butuh dia mau berterima kasih atau tidak ya sudah. Iya. Gak ada masalah gitu aja. Responnya apa ya udah serah. Ya udah yang penting saya udah memberi kebaikan. Udah bismillah, orang gak usah tahu, gak usah dibikin konten misalnya gitu ya kan. Anonim aja anonim Bener ya. Atau misalnya naik motor rame-rame ke bundaran HI misalkan. Ngapain tuh? Hah? Ngapain? Ya bikin macet lah, ngapain lagi? Iya begitu. Iya misalkan begitu ya kan. Itu pilihan sih. Pilihan. Tapi jangan sampai orang lain terganggu lah gitu ya kan, bener. Nah ini ngomong-ngomong soal keculasan perusahaan, Jet. Gue juga ada ceritanya. Waduh, gimana tuh ceritanya? Lo tahu nggak sih kalau tidur 8 jam itu katanya dibikin sama perusahaan kasur, Jet? Waduh, ini benar apa enggak ini? Jadi kita makin kalau begini. Jadi katanya aturan baku manusia harus tidur 8 jam sehari itu bukan dari dokter, tapi cuma hasil marketing dari industri kasur, Pak. Yang ada di tahun 1938. Yang bilangnya Anda menghabiskan sepertiga hidup Anda di atas kasur, jadi belilah kasur yang berkualitas. Padahal kan sebelum era lampu listrik ya, manusia abad pertengahan tuh nggak tidur 8 jam nonstop, Jet. Mereka pakai yang namanya biphasic sleep, yaitu tidur 2 tahap. Yang pertama itu tidur 3-4 jam setelah matahari tenggelam. Habis itu bangun pertengahan malam selama 1-2 jam. Itu serah buat ngobrol, baca, atau berdoa. Terus tidur lagi 3-4 jam sampai pagi. Jadi beneran ini dari perusahaan kasur? Ternyata bukan juga sih. Jadi saat revolusi industri meletus, buruh pabrik di Eropa itu dipaksa bekerja 14-16 jam sehari. Nah, seorang aktivis sosial asal Wales yang bernama
bernama Robert Owen. Di tahun 1807 dia mencetuskan sebuah slogan perjuangan buruh yang sangat terkenal, Chat. Apa itu? Kerja bukan? Bukan. Itu dia pro perusahaan dong, bukan perusahaan, bukan buruh. Yaitu 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, 8 jam istirahat. Akhirnya slogan ini menjadi fondasi gerakan buruh global untuk membagi 24 jam sehari secara adil menjadi 3 bagian ngerata. Terus 1938 tadi apa? Nah, tahun 1938 emang jadi tahun yang sangat penting dalam sejarah ilmu tidur. Di tahun itu, Nathaniel Kleitman yang dikenal sebagai bapak peneliti tidur modern melakukan eksperimen gila, Chat. Apa itu? Dia dan asistennya mengurung diri selama 32 hari di dalam gua Mammoth di Kentucky tanpa ada cahaya matahari, tanpa penunjuk waktu, dan tanpa tahu siang atau malam. Tujuannya buat nguji ritme sirkadian tubuh kita, Pak, yang secara alami ini ya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa biologis manusia itu secara alami emang punya siklus tubuh mendekati 24 jam, dan tubuh emang secara alami butuh waktu regenerasi itu sekitar 7-8 jam. Nah, riset itulah yang dipakai sama brand-brand kasur di masa itu, Pak. Tapi riset itu ya terpercaya sih harusnya. Iya, cuma yang secara modern sekarang itu kan jadi 7-9 jam. Iya. Setelah penelitian modern kan. Kalau yang dulu dia itu masih 7-8 jam. Kalau yang risetnya yang modern 7-9 kan sekarang. Oh, 7-9. Iya, iya. Agak Pak berlebihan. Faisal enggak enggak dengerin Pak Faisal. 7-8 jam kalau saya. Iya lah. Enggak, tapi yang secara modern Pak juga Faisal 7-9. Oh, 7-9. iya. Saya ngambil yang di tengah 8. Oh, enggak kan 8 beda-beda jam. setiap manusia. Bukan kita yang nentuin, tubuh kita sendiri kan. Oh gitu ya. Benar. Atau jam kerja kita yang nentuin. Nah, bisa juga. Dapatnya 6. 7-8 jam PHK. Oh. Ya, karena berat banget sih emang. Misalnya lu pulang jam 5 lah anggap aja kan. Perusahaan kan juga beda-beda, ada yang jam 6, ada yang jam berapa. Habis itu yang pulang ke rumah udah berapa jam, makan sejam minimal. Iya. Kalau kereta bisa 2 jam kali. Iya. Buset, nyampe rumah Kasian. makan, belum sempat Belum hiburan. nonton ya. Iya. Tidur udah ya. Iya. Belum Itu kalau berantem sama pasangan kan. Aduh. Makanya kasihan. belum pas ini siang-siang kerja dapat bekalnya yang bento itu kan. Nah, ya Malam kan. mesti ribut dulu. Waduh. Enggak Tulisannya dapet tuh. mau kondo misalnya tulisannya misalkan. Iya. Ya kan udah kerja bangun pagi tuh saya mau kondo bekalnya. Nah, ya kan. Kasihan emang Udah kasihan. Bos. kelaparan naik kereta gitu kan. Makanya orang sampai mengadakan acara sampai bikin macet ya kan. Orang mau pulang kantor sampai bikin macet tuh saya sangat menentang sekali itu. Bayangin mau pulang ya kan capek-capek udah jam 8 malam Selasa. Gak ada yang dapat iPhone lagi di malam itu. Mana iPhone-nya? Waduh, berat itu. Itu. Mana iPhone-nya? Ya kan? Iya. Itu soal. Sulit. Kacau. Kita kasihan kepada teman-teman yang kerja sampai malam ya. Iya. Ini yang pulang masih berantem dulu atau apa tadi? Ya macem-macem. Oh, macem-macem Mau ya, nonton iya. Masalah bisa. berbeda-beda ya setiap Kadang orang ya. kadang harus berantem dulu Iya. apa. Aduh. Atau misalnya apa sama keluarga di rumah misalkan atau apa. Susah juga ya. Iyalah. Mana begitu ya kan. Tetap semangat ya teman-teman ya, semuanya yang tiap hari bekerja dari Senin sampai Jumat ya. Pejuang rupiah. Yes. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen baca komen. Let's go. Komen pertama dari @Adelia Sasya. Bang Riset mirip Mario Bros kalau pakai topi gitu. Gara-gara sama kumisnya ada apa semua. bukan Mario Let Me Love You kan. Let Me Love You. Udah seperti Aduh, salah lagu lagi. Itu gara-gara berkumis aja, berkumis terus rambutnya kemarin kan belum potong saya, belum seperti sekarang. Iya. Dari Uni Soviet mananya. Saya dari Vitinya menjadi Vitinho. Mana Vitinya? Oke, ini selanjutnya ada komen dari @elgozi. Riset keren dah, rambutnya kayak Subasa katanya. Nah, Langsung dicari. Langsung gua counter. Langsung gua counter ya kan. Langsung di search tuh komennya Rambut Subasa ya teman-teman ya. Ini adalah rambut Subasa ya kan. Karena kita harus menjadi Subasa gitu ya, di mana walaupun banyak yang mencoba menjatuhkan tapi kita terus menang gitu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. 1 million, let's go.